Saudara-saudari yang terkasih, pecinta Karmelituk, hari ini kita akan merenungkan warisan ke-15 orang Kudus Karmel, yaitu Beato Francisco Palau. Francisco Palau Yacuer, nama lengkapnya, lahir di Aitona, Lerida, Spanyol, pada 25 Desember 1811. Ia berasal dari sebuah keluarga yang miskin, namun menganut tradisi kekristenan yang sangat kaya. Ia dilahirkan oleh seorang ibu bernama Maria Antonio Cuer Estewe, dengan ayah yang bernama Jose Palau Miarnau. Francisco memiliki 6 saudara yang sangat dicintainya: Caetano, Maria Engracia, Jose, Rosa, Antonia, dan Clara. Francisco langsung dibaptis pada hari kelahirannya, dan pada tanggal 11 April 1817, ia menerima sakramen penguatan. Kehidupan yang dialaminya tidak terlepas dari akibat invasi Prancis dan Perang Sipil yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1814. Meskipun demikian, kehidupan keluarga ini berlangsung sederhana dengan hidup rohani yang tetap terjaga. Francisco Palau menyelesaikan pendidikan filsafat dan teologinya di Lerida mulai dari tahun 1828 hingga 1832. Disinilah perkenalannya dengan Ordo Karmel Tak Berkasut terjadi, dan pada tahun 1832 ia diterima di dalam Biara Karmel Tak Berkasut dengan nama religius Frater Francisco dari Yesus, Maria, dan Yosef, OCD. Akibat gelombang revolusi yang terjadi di Spanyol, situasi kehidupan yang dialaminya tidak menentu. Warga saat itu hidup di bawah tekanan sosial disertai dengan ancaman dan teror, tak terkecuali komunitas di mana Francisco hidup sebagai seorang Karmelit muda. Dan terjadilah pada 25 Juli 1835, Biara Santo Yosef di Barcelona dibakar yang memaksa kaum religius, termasuk Frater Francisco, keluar dari sana. Mereka pun berusaha bertahan hidup di luar biara dengan tetap menjalankan sedapat mungkin aturan dan pola hidup membiara. Frater Francisco Palau ditabiskan menjadi imam di Barbastro di luar klausura biara. Lalu ia menjalani karya kerasulannya di Catalunya, Spanyol. Gangguan-gangguan di negerinya sendiri mengakibatkan ia hidup di pengasingan di Prancis dari tahun 1840 hingga 1851, di mana ia menggantikan tugas-tugas kerasulannya dengan keheningan hidup yang keras. Ia banyak menulis dan membimbing kelompok kaum muda dan mengarahkan mereka untuk berdevosi kepada Bunda Maria di Livron, Diocesan Montauban. Pada tahun 1851, Francisco kembali ke Spanyol dan melanjutkan karya kerasulannya. Di Barcelona, ia mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan Sekolah Kebajikan, The School of Virtue. Di kemudian hari, sekolah itu ditutup oleh para penguasa sipil dengan tuduhan bahwa para pekejarnya melanggar aturan. Pater Palau sebagai direktur ditahan dan dibuang ke Ibiza. Dalam keheningan di Fedra di Pulau Ibiza, yang menghidupi semangat pengabdian kepada gereja yang sedang mengalami perubahan. Di Pulau Balearic, Pater Palau mendirikan kongregasi para bruder dan suster Carmelite Missionaries pada tahun 1860 sampai 1861. Francisco Palau mewartakan karya kerasulan di Pulau Ibiza dan Peninsula, meningkatkan devosi kepada Bunda Maria sebagaimana sering ia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Pada tahun 1870, ia menghadiri Konsili Vatikan pertama bersama Paus dan para Bapak Konsili di Roma.
Ia meninggal di Tarragona pada 20 Maret 1872. Kemudian gereja menggelarinya sebagai beato pada 24 April 1988. Gelombang revolusi kian gencar diadakan. Biara-biara di Spanyol dihancurkan. Komunitas tempat di mana Pater Palau tinggal pun diruntuhkan pada tanggal 25 Juli 1835. Namun demikian, semangat kontemplatifnya terus berkobar dan terilhami oleh Santa Teresa dari Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Ia mendirikan tarekat Carmelite Missionaris, Ordo Ketiga Karmel, dengan pendasaran bahwa hidup harus dihayati di luar biara. Hingga akhir hidupnya, Pater Palau selalu berusaha untuk mencari tempat-tempat hening untuk berkontemplasi. Bahkan ketika mengembuskan nafasnya yang terakhir, ia sempat mengungkapkan kata-kata yang diucapkan kepada gereja, seperti yang sering dikatakan Santa Teresa Avila. Betapa manis dan menyenangkan, betapa bahagianya bersirahat di dalam pangkuan Bunda Perawan, gereja pemenang yang suci dan murni. Pater Palau meninggalkan banyak karya tulis yang menjadi sumbangan berharga bagi hidup para Karmelit maupun bagi gereja. Di antaranya, Perjuangan Jiwa Menuju Allah, Keheningan Hidup, Katekismus Kebajikan, Sekolah Kebajikan Dipertahankan, Bulan Maria, Mount of Mary, Gereja Allah Dibentuk oleh Roh Kudus, Relasiku dengan Gereja. Pembicaraan tentang gereja menjadi pokok penting dalam buku-buku Pater Palau. Ia berusaha menampilkan kehidupan yang berpusat di dalam gereja dengan tujuan agar semua orang, secara khusus para pengikutnya, memandang gereja sebagai orientasi dan tujuan karya pelayanannya. Saudara-saudari yang terkasih, alasan mendasar tentang mengapa ajaran Pater Palau masih relevan dan dibutuhkan pada zaman ini terletak pada ciri khas spiritualitasnya. Di sini, spiritualitas Francisco Palau dihubungkan secara umum sebagai perpaduan dari dua unsur penting yang membentuk satu kesatuan, yaitu yang pertama, berasal dari warisan Karmel Teresa atau Karmel tak berkasut, dan yang kedua, berasal dari karisma pengalaman Pater Palau sendiri. Secara umum, spiritualitas Pater Palau berpusat pada spiritualitas OCD. Akan tetapi, kekhasannya terletak pada keterarahan terhadap misteri gereja yang merupakan tubuh mistik Kristus. Gereja sebagai misteri komunio merupakan pusat spiritualitas Pater Francisco Palau. Di samping itu, kehidupan yang intim dengan Tuhan dan kehidupan yang melayani sesama merupakan dua jalan cinta yang sama kepada Kristus dan anggota tubuhnya, yakni gereja. Karena itulah, hidup batinia menjadi faktor di dalam pelayanan kerasulan atau hidup eksternal sebagai faktor lahiria yang mengungkapkan realitas gereja Kristus yang satu dan sama. Dalam hidupnya, kedua hal ini amat kuat dihayati Pater Palau. Ia tidak hanya melayani gereja dengan doa-doanya, tetapi juga dengan karya-karyanya melalui pusat kerasulan yang ia bangun. Pater Palau adalah seorang pendoa sekaligus pelayan bagi gerejanya di tengah dunia di mana ia diasingkan. Beato Francisco Palau, doakanlah kami.